Itu
Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sallallahu wa sallam daimaini wa talasimaini ila yaumiddin. Amma ba'da. Hadratul karamah ra'atul para bapak ibu yang sekalian, alhamdulillah syukur kita hadirkan datang bersama Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberi kesehatan, nikmat taufik kepada kita semua. Semoga saja atas kehadiran kita di majelis ini mendapatkan barokah ilmu yang bermanfaat. Semua masalahnya diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya Allah. Shalawatullah wassalamuhu semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita melalui syariat-syariat agama Islam yang selanjutnya dijelaskan oleh para ulama, diteruskan oleh para ulama. Semoga saja kita akui sebagai umatnya mendapatkan syafaat besok di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkami sholati, masih menjelaskan tentang masalah sholat. Syurutuha pira-pira syarat sholat. Sendiri yang dikau kita jelaskan berlewat. Mungkin nambah pengetahuan, mendapatkan menjadi ilmu yang manfaat. Yang selanjutnya adalah taharatun anil hadas. Sholat suci dari hadas kecil dihilangkan dengan wudu, hadas besar dihilangkan dengan mandi junub. Mandi junub atau mandi besar. Banyak mandi kecil. Mandi kecil karena mandi setiap hari, mandi sunat. Dan mandi besar harus keramas. Mandi besar, mandi junub menghilangkan hadas besar dari sebab-sebab hadas besar. Sebabnya hadas besar ada haid, ya. Ada haid, ada aktivitas suami istri atau jima. Biasa jima itu artinya kumpul suami istri. Terus ada keluar sperma atau mani, itu dijelaskan tentang hukum fikih karena hubungannya dengan suci. Syaratnya mandi besar ada dua, satu niat. Jadi naibaitul usla dirrafil hadasin akbari lillahi. Niat ingsun atus gede krono ngilangi hadas kang gede lillahi ta'ala, bersamaan niat niku dengan mengguyurkan air awal. Yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh, yang tubuh itu dianggap sebagai anggota batin sedoyo, mulai rambut sampai kulit-kulitnya rambut. Sedoyo yang dianggap anggota lahir
anggota luar harus kena air, sampai kuku-kuku yang dianggap luar, terus kaki yang dianggap luar, nun sewu kita paksakan, terus anggota kewanitaan yang sudah dianggap luar. Jadi antara perempuan yang masih gadis bikaro dengan perempuan yang sudah beranak, yang kita luar. Keterangannya gitu, tadi kalau ngomongnya paksa. Jadi artinya air harus betul-betul merata ke seluruh tubuh yang dianggap luar. Ini syaratnya, sebab sampai kok punya hadas besar dan bermadus itu bahaya. Pernah saya ceritakan di dalam kitab ini, dalam kitab Syatul Ibad ini ada seorang perempuan setelah meninggal akan dimasukkan dalam kubur, dibuatlah tiang kubur, liang lahat, dibuat ruangan, di dalamnya kuburan itu selalu ada kucing yang besar. Diduduk malih lubang yang kedua begitu malih, lubang yang ketiga begitu malih, akhirnya waleh sih bukan duduk. Terus sepakat dimasukkan dalam kubur. Setelah dimasukkan tasik banjir dipun uruk wonten swara kletuk-kletuk kaya kucing mangani. Ternyata setelah diusut keluarganya ditanya-tanya, nah, perempuan ini adalah ketika setelah mandi haid, setelah junub, suami istri tidak mau mandi, akhirnya masih di dunia, di dalam kubur itu kan dunia, itu sudah mendapat hukuman dimakan kucing garong. Ini di antara itu siapa itu kucing? Ya malaikat. Itu malaikat adab yang diwakilkan oleh Allah untuk menyiksa orang. Ya laki-laki ya perempuan. An hadasin saking hadas. Hadas itu najis yang batin itu namanya hadas. Kalau najis kelihatan. Kalau hadas boten geli. Wa taharatu badanin lan sucine badan, awake suci saking wa malbusin lan perkara kang dienggo, pakaian yang dipakai, yang dibawa, yang bertemu dengan apa, yang bertemu ketika sholat itu suci. Wa makanin lan panggunannya itu suci. Panggunan itu yang suci yang sebatas mana? Yang sebatas tersentuh oleh badan dan pakaian atau perkara yang dibawa. Kalau panjenengan betul sajadah teng sore nek telek ditutupi sajadah, hukumnya tidak membawa sajadah. Sajadahnya kan dijadikan alas betul dipakai, kecuali membawa selendang. Kemudian selendangnya panjang, ujungnya selendang bertemu dengan najis, baru berarti dihukumi itu perkara yang dibawa ketemu najis. Wa makanin suci an-najsin saking najis, suci saking najis. La andami nahwi barusin ora wajib suci saking sepadane getihe nyamuk. Getihe nyamuk sing boten disengaja keplitas teng wektu boten napa-napa. Hukumnya ya najis tapi ini dipahami, ini kita penting. Rasane menghilangkan nomor niku jenenge pas. Wa damulin lan getihe napa niku udun. Ya udun, ya plenting, ya gudik, ya goreng salate keplites utawa ora sengaja kegaruk. Akhirnya metu getihe. Niku hukume ya najis kok tapi dimaafkan, salatnya tetap sah. Wa hajamin lan canduk, besa canduk.
Cantruk itu ya model meh kaya dikop atau dikeluarkan darah kotornya. Pamannya orang setelah cantruk, ya sebangsanya cantruk, ya imunisasi, ya sekarang musimnya apa? Vaksin. Nah, setelah kena jarumnya suntik itu di vaksin kemudian keluar darah dan berguna sholat, hukumnya dimakfu. Tetap hukumnya apa? Hukumnya tetap najis ning dimakfu. Wa ing kasura senajan akeh apa dam tapi bi ghairi fi'lihi kelawan tanpa penggaweane wong. Jadi tidak disengaja. Panjenengan nek waktu sholat terus ganti suntik terus diplitek ngono. Utawa ganti wudu ning sholat kok plitete wudu. Metu getihe, ya getihe ya najis boten dimakfu. Tapi nek keplites dengan sendirinya biwairi fi'lihi bukan karena pekerjaannya, senajan banyak sekalipun banyak hukumnya dimakfu. Wala an qalilid damin ajnabiyin lan ora wajib suci saking setithike gedhe wong liya. Gedhe wong liya. Wong liya termasuk wong bayron nahwi kalbin kang sakliyane sepadane asu. Nggih asu, nggih celeng, nggih babi niku getihe yo ilune yo uyuwe yo teleke hukume najis uga. Niku menawa wong Islam yo ora saking masuk kecuali enek manfaate. Manfaatnya nopo? Ya niku sing anjing pelacak niku dicekeli polisi manfaatnya ya kena digoleki maling. Gitu, kenging digoleki ekstasi barang narkoba. Kenging damel goleki wong sing kelongsoran ilang. Niku jenenge atau digunakan untuk keamanan musim maling dijogo. Sing daerah Sendang, daerah Undi niku jenenge akeh sapi perah wongi. Teng mriku akeh wong anjing. Asu damel njogo niku. Lan niku asal demi mana nek asu terus kehiasan. Ini musim to Pak Cino Bu Cino niku jenenge asu apik-apik, asu apik. Diperhiasan kuwakan. Itu tetap najis. Apapun anjing dan babi, celeng niku najis fi kulli ma yakhruju minhu, setiap apa yang keluar dari itu. Wa ma yatawallad minhu min tahirin, dan hayawan yang diberanakkan dari anjing dan sesamanya najis mukhaladhah dengan hayawan yang suci. Hewan itu selainnya hewan niki asu, celeng, babi kalau dalam keadaan hidup hukumnya suci semuanya. Selain uyuhe teleke mesti najis. Nah, kalau anjing itu najis, ancen najis, hidupnya pun najis. Selain apanya, selain teleke, selain uyuhe niku panjenengan salat ngesai asu ya najis. Tapi lek panjenengan salat ngesai kucing urip gak najis, hukumnya suci. Jadi memang najis bukan. Dan hewan yang diberanakkan saking itu, umpamane enten asu kawin karo wedhus, anake dadi najis bukan. Utawa sewani. Walaupun rupane pedus dipangan ya boten kena, hukume haram. Nuwun sewu sampai teng kitab diumpamakan ya. Apa mau enek asu kawin karo wong. Umpami iki sobane untuk hukum niku. Maka punya anak, maka anaknya juga najis mubalaghah.
walaupun dia wajib sholat Abu Bawa, tapi umumnya tetap najis monggo. Sampai seperti itu beratnya najisnya anjing, najisnya babi, najisnya celek, najis monggo, najis monggo. Wadamina wikaidin lan boten suci dihukumi tidak boleh adalah membawa darahnya sesamanya darah haid itu harus dijaga. Jadi dihukumi boten boleh darah kebacok nek siti darah luka, tapi nek darah haid boten. Darah haid itu harus dijogo. Nek saniki jogone gampang ya wong ahli ibadah. Ora ahli ibadah ya kececeran. Maka Allah menjadikan orang ibadah itu sekaligus adalah Allah menciptakan, menganjurkan manusia itu harus suci, harus menjaga kesucian, menjaga kebersihan. Wala an rusi wa qaulin nahu fasin lan boten wajib suci saking teleki lan uyuwe sepadane lowo. Dadi teng masjid, teng dalem-dalem panjenengan kok kae lowo ada. Nggih. Yo keh manuk napa? Manuk gereja, kadang manuk seriti. Niku kok tidak sengaja telek teng ngriku. Kenekan boten napa? Dihukumi sebab najis itu ketika tidak kelihatan di mata, boten kena dilihat oleh panca indera, terus tanpa disengaja, terus keadaannya tidak basah, niku boten kunangan. Kaya telek cecak kan budi-budi teng masjid jadi terminal cecak, jadi kandang cecak. Kono sing ora tau disakoni, ora sing nyapu masjid itu siapa yang membuat kotoran di dalam masjid ini mushola, maka dia akan diampuni dosanya sebesar apa yang dibuang itu. Memang apik banget tukang nyapu masjid ini, tapi lagi gratis. Naik gratis. Wis gelem nyaponi krono enek saya pun yo. Gratis saya di rokan sekitar masjid, resik masjid, mengurus masjid, musyola, terus diniati ikhlas ngresiki hati saya. Hati ini selesai padang dan nanti jembar pikiran, jembar saya. Wa baulin nahwi kufasin, jadi dimakfum ya. Enek cecak, enek manuk, enten loho masuk griya, masuk masjid, masuk mushola. Niku nek boten disengaja kena teleke dihukumi dimakfu. Itu tetap najis tapi dimakfu. Dimakfu niku dimaafkan. Wa ing kasura senajan akeh krana napa alasane lima syaqatil ikhtiras, krana sulit ya agama Islam itu boten menginginkan kaulane kesulitan. Jadi innallaha syara'a minad-din wa laisa min haraj. Allah membuat syariat agama dan di dalamnya tidak menginginkan menyulit, tapi yo koridor sing bener kata ilmu betul ini paling yoleh, ora oleh. Jadi harus sesuai dengan ilmunya yang telah diteliti, diijtihadi oleh para ulama.
Yo kan ngerti lek ngepayahi ngaji yo teko. Aja ngapalin tok kan. Ngapalin tok tambah ilmune ning ora tambah pengetahuan. Wa ingkasoro wa yufala dan ngapuroan zat itu yurin saking telai biro-biro manuk di masjid ing dalam masjid. Jadi manuk kadang manuk lebu masjid di badan sholat telai. Jadi enten manuk seliti, enten manuk gereja gitu wadah telai. Kadang sulit untuk dihindari. Niku hukumnya dimakfu. Kalau kenean kepidet niku dihukumi ya najis tapi sholatnya tetap. Wa ing kasura senajan akeh apa zat utuyurin malam yata amat ing dalem nalikane ora sengaja sapa wong ora sengaja mulakotahu ing tetemu niku zat utuyurin. Kalau boten sengaja dipikiki utawa dinekne awake boten sengaja niku dimak bin ghairi hajatin saking tanpa hajat. Walam yakun lan ora ana apa dzatu tuyurin wa dzatu tuyurin amu masahu utawa perkara kang jepok ing dzatu tuyurin iku ruban kang teles. Sing penting badan ning sikile niku mboten keadaan teles. Krana barang sing garing ketemu barang sing garing itu dawuhe la asaro, tidak akan ngelakuti, boten saged orang bekas. Ngoten menurut penelitian ulama. Dadi lek ngeten iki panjenengan boten gadah was-was. Ning omah iki suci roga. Akhire nek sandal ngesor sandal sing sandal ngesor sekerep diubah sing sandal dulu tambah ora. Gitu. Sandal ngesor kan mesti disui, sandal dhuwur bosen dhewe. Lah akhirnya jadi jadi najis itu apabila tidak kelihatan oleh meripat dan tidak disengaja hukumnya dimakfu dan tidak dalam keadaan basah. Dalam situasi penghujan seperti ini niku hukumnya beda dengan situasi ketika musim terang. Diliwat jalanan-jalanan ngoten kok kena bacak. Ya jelas jalan itu yo najis kabeh. Mosok ana sing nyuci jalan. Tapi ketika niku mboten disengaja terus ora ketara ning najis, iki teletong sapi, iki teletong wedhus, iki teletong dhewe. Maka dihukumi dimakfu. Enak. Nek najis itu yo mesti dadi madinah najis yo panggonane najis. Wong dalan-dalan niku dilewati macam-macam lan sikil niku serandal yo boleh ing pundi. Tapi ketika itu tidak berupa niki ketara genah najis maka hukumnya dimakfu. Karena nopo lima syakotin ikhtiros, karena sulit untuk menjaga, sulit untuk menjaga. Tenggalem-dalem nggih ngoten. Bocah cilik medun munggah medun, nggih lek isih cilik ora kaya wong tuwek. Kok serandalan ya gak gelem. Nah, sing penting itu ora ketara telek, telek nemplok ning lantai. Ora ketara iki kenggo luyu terus munggah. Niku hukume dimaafkan. Ya kalau itu najis tetap dihukumi najis. Ning dimakfu artinya ketika kita sudah suci boten iso rumiyin utawa boten wudu rumiyin dihilangkan hukume salate sah. Niku bedane pondok-pondok di Indonesia dengan pondok di sekitar Yaman daerah Habaib itu ceritanya konco ini. Kalau pondok-pondok di Indonesia
sing pondok fikih. Pondok fikih artinya pondok yang menekuni ilmu fikih. Fikih juga ilmu itu. Kalau pondok-pondok di Indonesia niku penekanannya masalah sesuci niku suci dohir. Ingat ini menghilangkan dohir. Kalau pondok sekitar Yaman Selatan daerah Habaib niku dengan masalah najis dohir itu sembrono. Yang dikuatkan adalah suci batin. Piye suci batin ini? Batin dirinso. Suci batinnya adalah menghilangkan dari segala niat yang tidak baik, niat, dan menghilangkan sifat-sifat ingkang boten sae. Ada sifat takabur yang tahu diri sendiri. Ada sifat ujub itu merasa membanggakan diri. Mereka merasa baik, lebih baik dari yang lain tanpa menyadarkan itu adalah dari Allah Subhanahu. Ada rasa takabur, sombong, merasa lebih dari yang ini jenenge takabur. Ini ada rasa iri, dengki, hasud. Ada orang lain mendapat nikmat apapun terus merasa tidak enak di hatinya dan merasa berat, itu namanya iri hati, sirik. Nah, perasaan seperti ini, sifat ini adalah sifat yang talazum. Talazum itu menetap pada diri setiap manusia. Hanya ini diteruskan nopo di berusaha untuk diperangi. Jadi diteruskan atau berusaha untuk ditolak. Kalau diteruskan ya terus menjadi besar. Terus menjadi besar. Tapi kalau ditolak, diperangi, berusaha untuk dihilangkan, dengan sedikit-sedikit akan hilang sedikit. Koncone tonggone bangun rumah ya rasa gak penak kok abot. Tonggone tuku kendaraan kok rasa abot. Tonggone panenan kok rasa abot. Biasane ngoten iki. Jenengan nggih ngoten. Nek kula kok ngoten jenengan ngoten. Oh, ini semuanya apalagi orang yang punya ilmu, orang yang semakin tambah ilmunya mesti makin banyak yang iri. Orang semakin baik mesti banyak yang iri. Sebab sudah nas itu. Inna likulli binikmatin maksudan. Setiap orang yang dapat nikmat itu pasti ada yang hasud, pasti ada yang bila panjenengan sregep ngaji ngeten kok enek tanggane kerak-keruk yo dijane mawon. Lek perlu dibayar. Karena pasti apalagi ilmu itu adalah karunia yang terbesar. Wah ya mesti ngomah masak nih bojone mau ngaji bareng. Padahal yo orang bayar. Artinya orang bayar, dia tidak bayar kepada jenengan. Ya nyaman, tapi merasa berat nopo karena oleh setan diadu. Sing adu sapa? Setan. Masuk ke dalam hatinya, diadu supaya terjadi persengketaan. Orang rukun yo ngono iki kerjane setan. Malah dinut padha dadi itu kerjanya setan, menghilangkan sifat sum'ah, sifat riya. Riya itu pameran. Riya itu pameran. Bukan pameran demi kebaikan, pameran bahwa dia memperlihatkan amal kebaikan supaya disanjung. Aku ngaji, niku boten ngajine tapi niate. Ngaji tak duduk-duduk nih, ben dipuji. Oh, mbah kami sepuh ya sregep. Itu niatnya, niat yang kuman gak ngaji. Niatnya. Begitu sum'ah ngoten, melakukan amal kebajikan diperlihatkan kepada yang lain. Yang tujuannya bukan untuk motivasi yang lain mengikut, betul. Tujuannya untuk mendorong yang lain untuk ikut kebaikan, betul. Tapi
tapi tujuannya pengen pengen boleh pengalaman, pengen wah nih. Ini sing boten pareng nih yang tidak boleh niat haji terus. Jadi amal kebajikan itu harus diperlihatkan. Dawe Syekh Hasan Asadili, orang melakukan kebaikan ini harus diperlihatkan. Tujuannya nopo? Untuk mendesak perkara sing boten saya. Sebab orang akan menurun menjadi baik apabila dia tahu nek sing apik disimpen-simpen, sing elek-elek ketara kabeh, maka ya akan ditiru sing. Maka orang melakukan kebaikan ya perlihat, kadang ya di YouTube barang. Di YouTube jadi wali YouTube. Diperlihatkan, dipublikasi kepada orang, tapi tujuannya bukan untuk pamer, tujuannya untuk biar orang sama tahu terus mengikuti bagian daripada itu kan ngoten. Kadang konco yasinan, konco manakipan, konco muslimat matanya dijak bonggongan. Nah, sing penting Buddha. Kapan Buddha terus melu-melu murojaah insyaallah ya. Insyaallah ya Buddha, ayo Buddha. Sing mayahe ngaji gak Buddha dijak. Dan ayo ben tambah pengetahuane, yo ben tambah tambah hafalane tok ora tambah pengetahuane, tingkah lakune ora tambah bener. Nggih napa nggih? Ora tambah apik. Itulah di dalam Quran. Mila Quran itu didhawuhi ngeten teng Kanjeng Nabi. Rubba qari'il Quran wa Qur'anu yal'an. Banyak pembaca Al-Quran, banyak penghafal Al-Quran, tapi oleh Al-Quran dilaknati. Ngono gak usah ngapal Quran, gak usah baca Quran, wong oleh Quran dilaknati. Kemudian ditafsiri oleh para ulama. Satu ditinjau dari segi ilmu tajwid. Ilmu membaca Al-Quran adalah ilmu tajwid. Satu, membaca Quran tidak pakai tajwid. Membaca Quran jos tanpa pakai ilmu bacaan, itu maka dilaknati oleh Al-Quran. Yang kedua, orang membaca Al-Quran tambah bacaane, tambah hafalane, tapi tingkah lakunya tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Karena Al-Quran tidak bisa dipahami dengan hanya dibaca dan dihafalkan. Gitu mungkin. Tidak hanya bisa dipahami dengan ganti bahasa atau terjemah, harus mengikuti thariqah penjelasan para ulama, dan itu harus memakai ngaji. Nek boten yani kuruba kuri Al-Quran, banyak orang yang membaca Al-Quran wa Qur'anu yal'anuhu, dan dilaknati oleh Al-Quran. Na'udzubillah min. Artinya banyak orang pembaca Quran, banyak orang penghafal Quran, tapi tingkah lakunya tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan Al-Quran. Yang akhlaknya tidak sesuai dengan yang diajarkan Al-Quran, maka akan dilaknati oleh Al-Quran itu sendiri. Lah ngaji ngene iki tujuane nopo? Tujuane ben ngerti karo kekurangane awake dhewe. Mboten kekurangane wong liya. Tapi kekurangannya diri sendiri, kemudian meningkat. Kalau dibenahi, tambah pengetahuannya, sedikit-sedikit diresapi, sedikit-sedikit menjadi renungan, kan terus tambah pinter, gitu, tambah ngerti, insya Allah tambah apik, insya Allah, wong apik niku kabeh kersane Gusti. Wa furuduha ta pira-pira fardune salat iku niat.
saking mertelaake salat kang anduweni wektu nggih subuh nggih zuhur nggih asar nggih maghrib ya bisa sababin utawa salat kang anduweni sebab salat duweni sebab napa ya salat hajat salat istisqa salat istikharah salat tasbih dan lain sebagainya lho usolli fardhus subhi usolli fardhul asri usolli fardhu dhuhri usolli fardhu maghribi dan seterusnya. Terus usolli fardhu usolli sunatan liqadha'il hajati usolli sunatan niku sunat usolli sunatan tasbihi nggih ta usolli sunatan istisqai usolli sunatan li'idil fitri li'idil adha niku untuk napa niat ini tujuannya untuk menjelaskan menentukan terhadap sholat niki sholat wajib niki sholat sunat atau sholat fardu atau sholat yang punya sebab atau sholat niku wau usolli ala hadhil mayyiti arba'at takbiratin. Yang putri niku napa sunat salat jenazah. Ternyata nggih sunat. Ternyata nggih sunat. Boten tau enek. Nek salat jenazah nggih boten saged ruku' lan sujud. Enten TNI Wabri. Enten anak niku dulure niku dugi terus enek seorang TNI tentara dugi melu nyolati kira-kira mboten tau ngaji di SM terus salate nggih rukuk sujud salat jenazah rukuk terus ditakoni masalah ngerti Pak panjenengan salat jenazah kok rukuk sujud nggih lagi argumentasi ki balas diri niku kenapa niku mila diru mayit itu dosane kata akhirnya salate rukuk karo enten mawleh kiai niku diundang teng tonggone niku dereng Islam dereng Islam tapi anake pun Islam kenyolati nanti kiai niku jenenge kiai kan sae kiai sing ora sae kan wong rasai mau akhirnya demi tonggo karena tonggo itu wajib saya kali tonggo itu wajib akhirnya budal sholat niku wajibnya gara-gara sholat asar ngajak kada santri dijak ayo tasiyah pengumah dari sholat asar akhirnya tenggeriku dan cedeke mayit niku nglakoni sholatnya patah rakaat sholat Allah sambil rukuk kare sujud. Lajeng anake jenazah sing tasih Kristen iku takok, "Yai kok salate kare rukuk kare sujud terus kawan rakaat terus pundi Kyai?" Nggih bapak sampeyan niku urung Islam, dosane akeh dadi salate nggak rukuk. Padahal salate salat ngasar. Karena wong sing ora Islam ora kena tidak untuk menghormati tonggo ya sholat. Sampai kaya wonten niku kiai Jogo nggih. Jogo ora iso bapak murung Islam. Ora iso ora kena didungane lek semati ora kena diso. Dadi dijogo menghormati. Ya ditekani mawon ditahlili niate tahlili sing wong mayit sing wis mati wong Islam. Sebab ada mboten Islam tiyang sak pintune tiyang Islam niku nek tasih urip kena didongakne napa muga-muga oleh hidayah yang menuju Islam. Tapi lek pun sirga mboten kena didongakne karena lek wis mati niku tertutup. Sedangkan dia tidak boleh mendoakan orang selain Islam setelah mati. Kok enek Mbah Yai diaturi tonggone bapaknya dari Islam tapi anaknya wis Islam. Anaknya cedek pisan karo kiai. Iki didukeni mawon.
Sing ditahlili coba ya mayit-mayit sing wis Islam. Sing urung Islam ora kena ditu. Seperti itu cara menghormati. Jadi agama niku ora karo aku gala. Tonggo teparu namine al-jar. Ada hakul jar. Hakul jar itu kewajiban dengan tetangga itu ada 3. Satu, tetangga yang murtid tetangga. Sinten tonggo niku? Tonggo itu adalah orang yang rumahnya berdampingan dengan kita 40 rumah dari semua arah. Ini hukumnya tonggo. Arah ngarep yo 40 rumah. Adoh nggih. Arep buri yo 40 rumah, arah kanan yo 40 rumah, arah kiri yo 40 rumah. Itu namanya tetangga. Itu punya hak dan kewajiban. Hak sebagai tetangga harus memperbaiki dengan tetangga yang lain. Tidak boleh menyakiti, harus saling hormat menghormati, bantu-membantu dalam kebaikan, harus menyembunyikan aibnya, tidak boleh membuka kejelekannya. Ini kewajiban tetangga. Tetangga ada 3. Satu, tetangga yang murni karena rumahnya berdampingan, sekalipun dia bukan seagama, walaupun orang Islam. Yang kedua, tetangga yang sesama orang Islam. Ini. Yang ketiga, tetangga yang dia bukan Islam. Wajib selalu niku wau saling hormat menghormati, menjaga kepemilikannya, ikut menjaga harta bendanya. Betul kok menjaga terus didelikne ngoten. Nek tonggo, nah, kalau tetangga senang ikut senang, kalau tetangga susah etok-etok ikut susah. Ya ikut berbelasung, ampun diwale tonggo senang tonggo susah senang ikut wale. Jadi itu di dalam agama ada cerita. Ada cerita zaman PKI, penyembelihan PKI, penumpasan PKI. Ada di sekitar wilayah pondok pesantren, di suatu pondok pesantren. Terus di pondok pesantren kan mesti laskar pemberantasan PKI ini. Tapi ternyata kiai di situ boten purun, belai kiai menumpas yang sekitar pondok boten kerso. Ya disuruh untuk nyembelih orang yang dari kejauhan yang lain. Karena apa? Di dalam sebelahnya ada hakul jar, ada kewajiban tetangga. Sampai kaya wonten niku ngamalne aku. Jadi ini bagian daripada syariat agama. Saya nomawon. Awon nopo saya. Lewat tentang agama Islam. Jadi ada hakul jar, ada kewajiban antara tetangga, selalu menjaga kehormatannya, saling menjaga harta bendanya, saling hormat menghormati. Ngoten niku. Letonggone lunga nggih omahe tok-tok dijaga. Nggih kula kawat-kawati. Pitike dijaga. Pitike dijaga itu siji. Saling kalau ada hajat saling membantu dalam kebaikan. Pembantu itu yang asal dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah dalam hal kebaikan dan takwa. Kebaikan apa kemawon. Wala ta'awanu 'alal itsmi, dan jangan tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Wala gadah musuh soal pribadi, merasa ajak-ajak wong diselesaikan secara pribadi dan keluar. Mungkin ajak-ajak koncone, rasa-rasa koncone, jadi kericikan, jadi gerojokan. Asini masalah
jadi satu orang jadi sak kampung masalah kabeh. Gara-gara kabupaten permusuhan, gara-gara apa? Tolong menolong dalam hal orang berbisik-bisik itu an-najwa niku mboten sae berbisik-bisik apa karo kanca bisik-bisik kecuali dalam dua hal. Satu adalah amal ma'ruf nahi munkar, ajak-ajak kebaikan dan menjauhi kejahatan. Yang keduanya tentang nasihat, saling menasihati. Nasihat itu atasipun ngarepake bagus. Orang menasihati kepada orang lain harus dengan cara-cara yang bagus, cara yang diterima, boten menyinggung perang. Panjenengan nasihati wong siji ning tengah jamaah Yasin ditunjuk wong iki. Iku jenenge nasihati napa buka eleke wong liya. Niku buka eleke wong liya akhire wong dendam terjadi bukan jadi mati tapi tambah parah. Itu mungkin. Jadi menasihati itu harus dengan cara-cara yang baik dan cara-cara yang nek boten akan menjadi para kiai niku nek ngisi napa rohani, ngisi pengajian yo karo guyon supaya apa? Supaya ora tersinggung. Walaupun salah ya karo guyon. Jadi sama-sama yang niatnya bukan untuk menasihati, niatnya sama-sama yo ngaji dhewe menasihati diri sendiri. Ngoten niku niat. Salah niat dirasa yo beda. Ngene apa nggih? Dirasa menjadi beda. Wa furuduha niat itu yang paling penting. Wa ma'aniyatin fardhi lan sartane niat fardhu fihi ing dalam salat fardu. Niat itu dalam segala hal penting. Mila nuwun sewu, ibadah niku sing akeh ganjarane dustu krana niat. Krono niat. Ibadah niku yang banyak bukan ibadah lahir. Ibadah lahir niku sithik. Yang banyak justru ibadah batin. Ibadah batin itu nopo bangun niat. Panjenengan kerja bismillah niate apa? Golek rezeki sing halal. Ngreksa saka jatuh, ngreksa saka tanggungane wong liya krana menjaga diri. Sebab wong ki lek ra duwe mesti gampang tergiur. Ngene apa nggih? Wis sakniku rasa ngaji nek jenengan kok ngaji ki lho tak bayar wayah ngaji ora sak budal 50.000. Jenengan budal ngaji napa mboten? Oh iya toh. Bingung ki krana ndak duwe duit. Lek duit aku gak butuh kok bayar piro ya mau aku sendiri. Dadi ya anggur ngaji krana ngaji ora nek bandingane harta benda. Pahala saking Gusti Allah mboten nek bandingane harta benda karena harta benda itu hanya dibutuhkan ketika di dunia. Nek wis mati gak butuh. Dawuhe ngeten. Wong niku lek wis mati teng kuburan sedaya hanya pengennya satu. Napa pengene? Balik nyang donya. Terus benahi kekurangane teng lek mboten percaya jenengan jajal. Dawuhipun Imam Ghazali ngoten. Ketika kamu tidak punya uang maka pergilah ke kuburan. Lihatlah orang-orang yang ada di kuburan yang keinginannya cuma satu baliknya dunia membenahi kekurangan. Ibadah arep sregep bacane Quran sregep. Sing dipikir wong mati nek balik nang dunia wis gak duit nek. Krana ngerti hakikate yang dibutuhkan ketika mati hanya amal kebaikan. Dan amal kesaenan tidak harus mesti pakai duit. Gitu oke. Jadi dawe Imam Ghazali ngoten. Lek nek sampean ora duwe duit,
nyamuk kuburan delok wong mati-mati kayak butuh duit apa enggak? Orang butuh duit. Lah pengen wong mati ini namun siji, pengen balik yang dunia. Balik nang dunia golek duit apa mboten? Ora, arep benahi salate. Arep apik karo tangga teparo apik sapa wae. Nek di duit arep sergap sedekah dan lain sebagainya. Itu kepinginane wong sing wis mati. Kuwabeh pengene siji tok. Pengen balik yang dunia benahi awake dhewe kumpul kasen. Ternyata amal kebaikan bukan hanya dibangun dengan duit. Dawe ngoten niku. Dawe Imam Ghazali ngoten. Kenging dijajal. Lan jenengan rada duit ziarah yang makom. Masyaallah Mbah wis mati ora butuh duit. Tapi iki yo pengen baliknya dunya benahi salate, benahi apik karo tangga teparo, kabeh jero sepuro karo wong-wong sing dilarani. Terus salate sing teter-teter itu benahi kabeh, pokoke istighfar, pokoke selawat itu ngoten. Ora pengen duit. Mila eling ngoten niku, awake napa lek pas ora ndek duit yo ora tek susah. Masih banyak amal kebajikan yang bisa kita lakukan tanpa memakai uang. Ini mungkin. Mungkin bermanfaat. Allahumma Al-Fatihah. Warina batila batila warzuqna jidina bapak Alamtana wa alimna yang bapak Sidina ilmu ya Allah Natadana bimaqamina dan banjina wa barla wa latayna ila qawqita wa lahamna ila barilita wa lajanidan ila alamta wa la fasidan ila asrata wa la hasidan ila hajata wa ayuban ila sakarta wa la hajata min hawa'iji dini wa dunia wa akhara ila qawqita wa yasana ya yassir kulla asir inna kulla asir alika yassir jami'a umurina min umuriti wa dunya wa akhirah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.